Pengertian miskonsepsi. Jadi, miskonsepsi adalah sebuah pemahaman yang salah namun dianggap benar oleh siswa secara konsisten. Nah, berbeda dengan yang tidak tahu, siswa dengan miskonsepsi memiliki keyakinan yang kuat terhadap konsep yang keliru dan sulit untuk diubah. Banyak sekali faktor yang menyebabkan miskonsepsi. Yang pertama ada faktor siswa atau internal, terdiri dari yang pertama yaitu prakonsepsi atau pengetahuan yang salah. Contohnya, siswa datang ke kelas sudah membawa konsep yang terbentuk dari pengalaman sehari-harinya yang seringkali bertentangan dengan konsep ilmiah. Dan yang kedua, ada pengolahan pengetahuan yang salah. Contohnya, siswa menarik kesimpulan yang salah atau melakukan penalaran yang tidak lengkap atau keliru saat membuat atau membentuk pengetahuan yang baru. Dan yang ketiga yaitu kurang minat dan juga motivasi. Nah, kurangnya perhatian pada penjelasan guru menyebabkan pemahaman yang kurang pada siswa. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu hanya menghafal. Kebanyakan siswa hanya menghafal konsep tanpa memahami hubungan antar konsep tersebut. Yang kedua itu faktor guru. Kurang menguasai materi. Guru yang kurang paham dengan materi yang akan diajarkan dapat menyampaikan konsep yang keliru kepada siswa. Metode pengajaran monoton atau tidak efektif. Metode ceramah yang tidak interaktif atau tidak memberikan kesempatan siswa untuk mengungkapkan gagasan dapat memupuk miskonsepsi. Yang ketiga itu faktor sumber belajar. Buku teks yang keliru. Adanya kesalahan, konsep atau penjelasan yang keliru atau tidak konsisten dalam buku teks atau bahan ajar. Bahasa yang ambigu, menggunakan istilah atau bahasa sehari-hari yang berbeda dengan istilah ilmiah. Misalnya, perbedaan makna, berat dan massa. Miskonsepsi. Yang pertama, tes diagnostik atau pilihan ganda beralasan two-tier test. Apa itu two-tier test? Two-tier test adalah tes diagnostik yang memiliki dua bagian atau tier untuk setiap soalnya. Tier pertama terdapat jawaban atau konsep berisi pertanyaan isi yang biasanya berbentuk pilihan ganda. Tujuannya untuk mengetahui jawaban siswa terhadap suatu konsep. Yang kedua, tier 2. Terdapat alasan berisi pilihan alasan yang berbentuk pilihan ganda yang menyertai jawaban siswa pada tier 1. Tujuannya untuk mengetahui alasan atau pemikiran siswa di balik jawabannya. Contoh dari miskonsepsi yang pertama, gaya hanya bekerja ketika benda tersebut dalam keadaan bergerak. Ini merupakan miskonsepsi karena penjelasan benarnya gaya dapat bekerja meskipun benda tersebut dalam keadaan diam. Contohnya saat kita mendorong dinding, gaya dorong kita akan tetap bekerja tetapi dinding tidak dapat bergerak. Contoh miskonsepsi yang kedua adalah tumbuhan mengambil makanan dari tanah. Ini merupakan miskonsepsi karena penjelasan benarnya adalah tumbuhan mengambil makanan melalui proses fotosintesis. Makanannya adalah gula atau glukosa, karbon dioksida, dan air. Tanah hanya menyediakan air dan mineral atau nutrisi untuk tetap tumbuh, bukan sebagai sumber makanan utama. Contoh miskonsepsi yang ketiga adalah arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Ini merupakan miskonsepsi karena penjelasan yang benarnya adalah dalam ilmu kelistrikan, arus konvensional yang disepakati adalah arus listrik mengalir dari kutub positif atau potensial tinggi ke kutub negatif atau potensial rendah. Selanjutnya, mapping atau gambar konsep. Meminta siswa untuk membuat diagram yang menghubungkan berbagai konsep utama. Tujuannya untuk mengungkap hubungan yang salah atau hilangnya hubungan antar konsep yang mengarah pada miskonsepsi. Selanjutnya, diskusi kelas untuk melihat pola jawaban. Saat berdiskusi, siswa spontan mengungkap pemikirannya, lihat pendapat siswa saat menjelaskan kepada temannya. Kesalahan yang dijelaskan dengan yakin dan miskonsepsi.
Selanjutnya, strategi mengatasi miskonsepsi. Yang pertama, konfrontasi konseptual, yaitu membandingkan pemahaman siswa dengan fenomena nyata atau eksperimen sehingga siswa menyadari kesalahannya. Yang kedua, penggunaan model atau simulasi untuk memvisualisasikan konsep abstrak, misalnya aliran listrik, partikel udara. Yang ketiga itu dia pembelajaran inquiry, di mana siswa menemukan konsep melalui observasi dan eksperimen. Yang keempat yaitu remedial dengan penjelasan bertahap, yaitu memberikan struktur konseptual yang benar secara perlahan dan sistematis. Yang kelima yaitu diskusi kelompok, di mana ini memunculkan berbagai pandangan sehingga terjadi koreksi antar siswa. Selanjutnya, contoh soal diagnostik two-tier test. Contoh soalnya itu pada mata pelajaran biologi yang fokusnya pada fotosintesis, yaitu bunyi soalnya, tumbuhan membuat makanannya dari tier 1, jawabannya itu ada 4 pilihan, yaitu A. Tanah, B. Air dan cahaya saja, C. Karbon dioksida dan air, dan D. itu sinar matahari saja. Kemudian tier 2, alasannya ada 4 juga. Yang pertama itu A. Tanah adalah sumber utama zat makanan, B. Cahaya adalah bahan makanan, C. Fotosintesis menghasilkan glukosa dari CO2 dan H2O, dan D. Cahaya berubah menjadi glukosa. Jadi miskonsepsi yang terlihat itu adalah tumbuhan makanan dari tanah dan cahaya adalah makanan.